Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Akila, mahasiswa dari Universitas Al-Muslim Besangan Biren. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, adapun judul tugas saya adalah Manajemen pemotongan hewan ternak secara islami sesuai syariat Islam. Baiklah, sebelum kita ke materi manajemen pemotongan hewan ternak, maka terlebih dahulu kita harus mengenal teknis pemotongan ternak. Nah, ada Good Slaughtering Practice atau sering disebut dengan GSP, merupakan sebuah pedoman tertulis mengenai tata cara atau prosedur produksi pemotongan ternak yang baik, higienis, dan halal. Nah, berarti di sini untuk melakukan pemotongan ternak, maka ada sebuah pedoman tertulis mengenai tata cara atau prosedur produksi pemotongan ternak. Nah, sehingga menghasilkan ternak yang baik, higienis, dan halal, dan memenuhi pemotongan secara syariat Islam. Nah, GSP ini tersendiri merupakan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi nomor kontrol veteriner atau sering juga disebut dengan NKV, agar keamanan daging yang dihasilkan dapat terjamin. Nah, ini ditegaskan ataupun terdapat dalam Permentan nomor 13 tahun 2010. Nah, izin pendirian usaha rumah potong hewan atau sering disebut dengan RPH akan dicabut jika belum memiliki NKV pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, RPH dikatakan sebagai RPH yang modern jika telah menerapkan standar GSP tadi secara menyeluruh dalam memiliki fasilitas yang memadai, serta minimal memiliki sertifikat NKV di atas level 2. Proses penyembelihan perlu penanganan dengan baik, yaitu dengan memperlakukan hewan secara manusiawi, karena hal ini dianjurkan oleh agama Islam. Terdapat ayat tentang proses penyembelihan hewan ternak. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Adapun di sini ditegaskan makanan sembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal bagimu. Ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 5. Dan selanjutnya ada hadis Nabi tentang penyembelihan. Ma'an harat dama wa zukira smulillahi faqul laisa zufara wasinna amma zufuru fahudal habasati wa amma sinnu fa'azmu. Nah, alat apa saja yang dapat mengalihkan darah dan disebut nama Allah pada saat penyembelih, maka makanlah sembelihan itu, asalkan tidak menggunakan kuku ataupun gigi. Adapun kuku adalah pisaunya orang Habasyah, sedangkan gigi merupakan tulang. Nah, berarti apa saja alat yang dapat mengalihkan darah pada hewan ataupun ternak, maka dan disebut nama Allah pada saat penyembelihannya, maka makanlah, karena sembelihan itu termasuk halal. Nah, asalkan
tidak menggunakan kuku dan gigi pada saat proses penyembelihannya. Nah, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka pada hadis ini maka disebutkan ternak itu halal untuk kita memakan. Selanjutnya ada sabda Nabi, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya itu. Nah, pada sabda Nabi, maka kita diwajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, baik kepada kita sebagai sesama manusia, baik itu terhadap tumbuhan, baik itu terhadap hewan ataupun ternak. Nah, apabila kita ingin membunuh ataupun menyembelih hewan ternak, maka hendaklah kita menyembelihnya dengan cara yang baik. Dan sembelihnya juga harus kita dengan sistem yang baik, dan hendaknya kita menajamkan pisau, dan sebelum kita menyembelih seharusnya dan dianjurkan kita untuk menenangkan hewan yang akan kita sembelih tersebut. Rukun penyembelihan dalam Islam sendiri, yang dimaksud dengan rukun adalah hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, dalam artian berarti ini wajib untuk kita melakukan dan tidak boleh untuk kita tinggalkan. Nah, adapun yang termasuk dalam rukun penyembelihan itu ada dua, yaitu zabu, pekerjaan yang menyembelih, dan zabih, orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan alat yang menyembelih. Berarti dalam rukun penyembelihan ini ada zabu, pekerjaan yang menyembelih, dan zabih, orang yang menyembelih. Dan hewan yang akan kita sembelih ini adalah hewan yang sehat. Dalam artian hewan ini tidak ada gejala-gejala terjadinya penyakit ataupun mengidap suatu penyakit. Dan untuk kita penyembelihan ini kita harus menggunakan alat untuk yang tajam agar tidak terjadinya penyiksaan pada ternak ataupun hewan. Dan dalam Islam sendiri, rukun penyembelihan ini adalah hal yang pokok, tidak boleh kita tinggalkan. Berarti pada saat kita melakukan ataupun pada saat kita akan melakukan penyembelihan ini, kita harus menerapkan rukun penyembelihan ini. Selanjutnya adalah proses penyembelihan. Nanti dalam penyembelihan disunahkan membaca basmalah dan salawat kepada Nabi. Dan petugas menyembelih menghadap ke arah kiblat. Nah, berarti hewan juga dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi dibaringkan di atas lambung sebelah kiri dan posisi lehernya yang ke arah kiblat. Penyembelih juga membaca takbir dan tahmid, dan petugas penyembelih juga membaca doa. Nah, selanjutnya proses penyembelihan dimulai. Yang pertama, penyembelih harus memutuskan 3 saluran. Ada saluran pembuluh darah, pernapasan, dan saluran makan. Dan penyembelih ini harus memastikan hewan yang kita sembelih ataupun hewan yang kita kurbankan ini harus benar-benar sudah mati. Selanjutnya, gantungkan sapi dengan posisi kaki di belakang dan diikat ke atas dan kepala menghadap ke bawah agar darah keluar secara sempurna. Selanjutnya, ikat saluran makan dan bagian anus untuk memastikan isi lambung dan usus daging tidak mencemari daging. Selanjutnya, pengulitan dilakukan dari kulit dada sampai kaki tengah. Dan selanjutnya, keluarkan isi dada dan rongga perut.
ambil bagian jeroan dan periksa kondisi daging jeroan dan kepala. Dalam penyembelihan, ternak itu tersendiri memiliki persyaratan yang tidak boleh kita potong. Contohnya, ternak yang akan dipotong harus dalam kondisi sehat, dan ternak tidak dalam keadaan lelah atau habis dipekerjakan, dan ternak yang akan disembelih harus sudah tidak produktif lagi. Nah, berarti ternak yang akan dipotong harus dalam kondisi sehat, berarti tidak adanya gejala-gejala penyakit. Untuk kita mengetahui hewan ataupun ternak itu dalam kondisi sehat atau tidak sehat, itu sangat mudah untuk dapat kita melihatnya ataupun kita pantaukannya. Nah, ternak yang sehat itu adalah ternak yang memiliki nafsu makannya tinggi. Nah, ternak yang tidak sehat biasanya ternak itu mengalami lelah, lemah, lesu. Biasanya ternak yang memiliki bulu kusut, bersih, kumut, dan tidak kusam itu termasuk ternak yang sehat. Berarti ternak yang tidak sehat itu adalah ternak yang kusam. Hewan yang sehat itu memiliki nafsu makannya tingkat tinggi. Nah, apabila ternak tersebut tiba-tiba nafsu makannya menurun, mungkin itu bisa menjadi salah satu gejala ternak itu tidak sehat ataupun ternak itu dalam kondisi sakit. Nah, hewan ternak yang beraktivitas secara normal ataupun yang banyak gerak itu juga menandakan bahwa ternak itu sehat. Nah, apabila ternak tersebut tiba-tiba beraktivitasnya terlihat kurang ataupun ternaknya lelah, lemah, lesu, itu adalah gejala ternak itu dalam kondisi yang sakit ataupun dalam kondisi yang buruk. Ternak juga tidak boleh dalam keadaan lelah atau habis dipekerjakan. Nah, apabila ternak yang akan disembelih tersebut dalam keadaan lelah atau habis dipekerjakan, maka sebaiknya kita harus mengistirahatkan terlebih dahulu si ternak tersebut. Nah, pada dasarnya apa sih tujuannya kenapa ternak yang lelah itu ataupun yang habis kita pekerjakan itu kenapa harus diistirahatkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyembelihannya? Dalam hal tersebut ada tujuannya masing-masing. Tujuannya adalah agar ternak tersebut tidak mengalami stres pada saat kita proses penyembelihan, dan agar pada saat disembelih darah dapat keluar sebanyak mungkin dan tidak terhambatnya pengeluaran darah pada saat proses penyembelihan, dan agar cukup tersedia energi sehingga proses kekakuan karkas atau yang lazim disebut rhinopraxis berlangsung sempurna. Pada saat kita istirahatkan ternak tersebut, maka akan memudahkan kita pada saat proses penyembelihan si ternak tersebut. Nah, pada dasarnya dalam teknik untuk kita mengistirahatkan ternak dalam kondisi lelah yaitu ada dua cara. Cara yang pertama adalah ternak tersebut dipuasakan, dan cara kedua adalah ternak tersebut tidak dipuasakan. Nah, dalam kedua metode cara ini ada manfaatnya masing-masing dan ada caranya masing-masing, dan ada tujuan ataupun maksud untuk pemuasaan ternak adalah yang pertama, untuk memperoleh bobot tubuh si ternak tersebut menjadi kosong, yaitu bobot tubuhnya setelah dikurangi dengan makanan, maka saluran pencernaannya ataupun isi kandung kemih ataupun kencing dan isi saluran empedu si ternak tersebut menjadi kosong. Nah, untuk proses penyembelihan, terutama ternak yang agresif ataupun liar, karena dengan dipuasakan ternak menjadi lebih tenang ataupun tidak terjadinya pemberontakan dari ternak tersebut pada saat proses penyembelihan. Berarti maksud mengistirahatkan ternak dengan tanpa dipuasakan adalah agar darah dapat keluar dengan sebanyak mungkin karena ternak meronta
ataupun mengenjang ataupun berkontraksi dengan kuat. Pada kondisi ini darah yang disemburkan keluar akan lebih sempurna. Dan agar ternak tidak mengalami stres selama diistirahatkan dan ternak saling tidak beradu satu sama lain. Apabila hal ini terjadi, maka perlakuan istirahat tidak akan bermanfaat, bahkan menurun kualitas pemotongan dan hasil pemotongan. Maka pada saat proses peristirahatan ini, maka sangat bagus apabila ternak dipuasakan terlebih dahulu pada saat proses peristirahatannya. Ternak yang akan disembelih harus sudah tidak produktif lagi. Nah, dalam kita menjalankan persyaratan ini mungkin menjadi sebuah perbuatan kita sebagai ternak untuk memuliakan ternak. Nah, bahkan dalam negara saja sudah ada dasar buku pelanggaran untuk pemotongan ternak yang produktif ataupun ternak betina produktif. Nah, di sini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan antemortem bertujuan untuk menentukan apakah hewan tersebut menunjukkan adanya suatu penyakit dan gejala yang menunjukkan indikasi terhadap organ-organ tertentu yang memerlukan penelitian yang mendalam, misalnya seperti penyakit meningitis, tetanus, dan rabies. Nah, antemortem meliputi pemeriksaan perilaku dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan perilaku dilakukan pengamatan dan mencari informasi dari orang yang merawat hewan tersebut ataupun pemilik hewan tersebut. Hewan yang sehat biasanya nafsu makannya baik dan hewan yang sakit nafsu makannya berkurang atau bahkan tidak mau makan sama sekali. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan postmortem. Nah, pemeriksaan postmortem ini dilakukan setelah hewan dipotong ataupun disembelih. Dilakukan pemeriksaan postmortem ini dengan teliti pada bagian-bagian karkas sehat tampak dengan warna merah merata dan lembab. Proses pemeriksaan antemortem dan postmortem ini tujuan pemeriksaannya agar daging dan jeroan yang akan dikonsumsi masyarakat adalah daging yang benar-benar sehat dan berkualitas. Nah, tujuan pemeriksaan postmortem memberikan jaminan bahwa karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi. Dan tentunya untuk mencegah beredarnya bagian atau jaringan abnormal yang berasal dari potongan hewan yang sakit. Jadi berarti pemeriksaan terhadap hewan yang akan disembelih itu sangatlah penting. Selanjutnya pengemasan daging. Nah, pengemasan daging ini sangat berfungsi karena dimana dengan adanya pengemasan berarti dapat melindungi daging dari terkontaminasinya mikroorganisme ataupun kotoran-kotoran. Nah, berikut ini cara pengemasan daging yang baik sesuai dengan peraturan Kementerian Pertanian. Yang pertama, kita harus melakukannya di lokasi yang bersih dan petugas senantiasa memastikan kebersihan terjaga dengan baik dan lantai dialasi dengan plastik atau terpal yang mudah dibersihkan. Selanjutnya penanganan daging dan jeroan harus dipisah dan tempat dan timbangan daging merupakan wadah yang bisa kita cuci dan menggunakan kemasan pembungkus daging menggunakan plastik bening ataupun plastik biasa untuk mengemas pula, bukan kresek. Selanjutnya daging dan jeroan dikemas terpisah dan penyimpanan daging kurban tanpa pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, ini adalah cara yang untuk kita lakukan pengemasan daging yang baik sesuai dengan peraturan Kementerian Pertanian.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendekat, disatukan dan kita